Sahabat Excellent, apa kabar? Pada hari ini, pada program The Magic of ICT, saya kembali menampilkan seorang narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya, khususnya bidang software, yaitu Bapak Indra Sosrojoyo. Beliau adalah direktur dari Andal Software yang akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan dalam masalah industri software di Indonesia. Apa kabar Pak Indra? Baik, selamat pagi Pak. Baik Pak Indra, dalam kesempatan ini Pak Indra bisa menceritakan bagaimana perkembangan software di Indonesia, khususnya dari era 90-an sampai sekarang. Oke, perkembangan software di Indonesia menurut saya cukup baik. Ini dilihat dari pertumbuhan industri software di Indonesia sendiri. Nah, perkembangannya sekarang ini ada sekitar 200-an industri software di Indonesia, di Jakarta, 300 di Indonesia. Nah, kebanyakan dari industri software itu dia bermain di custom dan semi-custom. Jarang yang bermain di produk, hanya sedikit saja. Itu sih yang saya lihat sih, Pak. Kenapa Bapak lebih condong ke paket? Oke, kita sudah mengalami di beberapa model bisnis. Jadi pertama kali kita berdiri dulu, kami menjadi custom. Jadi artinya kami menerima pesanan dari perusahaan-perusahaan. Tapi ternyata setelah kami lihat bahwa kalau kita ingin memperbesar perusahaan, artinya revenue kita besarkan, kita harus menambah jumlah programmer juga. Jadi revenue-nya bertambah, tapi expense juga naik juga. Menurut saya, bisnis model seperti ini baik untuk pemula, tapi kalau untuk lebih besar lagi kita harus memikirkan cara yang berbeda. Nah, untuk itu di tahun 92 kami pindah dari custom menjadi package. Nah, package yang kami ambil pada saat itu adalah mass market. Mass market software, ciri mass market itu adalah softwarenya dijual harga murah, terus kemudian distribusinya lewat toko-toko buku dan sebagainya. Nah, memang kalau saya lihat bahwa antara custom dengan mass produk ini itu akan jauh lebih baik dari segi portfolio revenue. Ya, karena kalau kita dengan mass produk, pemasarannya aja kita gencarkan, jalur distribusinya kita perbaiki, kemudian kita branding. Nah, maka marketnya akan tumbuh. Dari pengalaman kita membuat mass market, yang terjadi adalah bahwa kita nggak punya recurrence income. Jadi artinya kita kalau ingin mendapatkan revenue, kita harus selalu jual softwarenya, jual dan jual dan jual. Dan menurut teori marketing mengatakan bahwa the new customer acquisition is more expensive than maintaining the existing customer. Nah, maka saya melihat bahwa harusnya ada cara lain. Kemudian kita melihat-lihat, ternyata kita masuk ke enterprise, di mana enterprise itu ada maintenance fee-nya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau kita mau masuk ke enterprise semacam apa yang kita akan tempuh? Nah, kita lihat bahwa pengalaman dari punya mass market software ini, kalau software itu harus dia mau berubah, artinya mau diganti. Nah, berarti harus ada trigger yang mengganti software itu. Nah, terus kemudian yang kedua, market potentialnya harus besar juga. Nah, terus kemudian dari dua ini kita memilih akhirnya payroll, di mana payroll marketnya cukup besar karena perusahaan dengan jumlah karyawan di atas 300 harus menggunakan software payroll. Dan yang kedua, payroll ini kan dikaitkan dengan pajak. Jadi pemerintah Indonesia banyak perubahan di pajak ini, maka setiap tahun atau 2 tahun atau 3 tahun sekali sering mengganti peraturannya. Nah, itu adalah celah buat kita untuk bisa berkembang. Iya. Nah, akhirnya kami memilih payroll. Lalu pada saat Bapak memutuskan untuk masuk ke korporasi, apakah karena di pasar package itu banyak software Bapak yang di-copy oleh Betul juga, Pak.
Pak Sutiono. Salah satu masalah di mass market itu adalah copy, bajak. Jadi karena di mass market itu kan gampang softwarenya, jadi itu gampang dibajak. Terus kemudian menggunakannya juga gampang, juga semua orang bisa pakai. Jadi itu juga salah satu faktor juga ya. Lalu bicara dengan corporate, kenapa Bapak lebih condong ke HR saja? Padahal kalau dilihat pangsa pasar paling besar kan harusnya accounting system ya. Betul Pak. Jadi pada saat kita di mass market, pengalaman kami adalah bahwa sekali orang itu menggunakan software GL, kemudian dia akan terus memakai karena dia merasa nyaman gitu. Walaupun kita upgrade ke yang lebih baik lagi, dia merasa nyaman karena dia harus belajar lagi. Nah, itu yang pengalaman itu kita melihat bahwa harusnya ada yang ngedrive dari luar. Nah, kenapa kita ambil payroll? Karena payroll itu ada yang ngedrive supaya softwarenya harus ganti, harus di-upgrade maksud saya. Nah, itu adalah pajak tadi. Lalu tentang payroll sendiri, tentunya akan banyak menyangkut kerahasiaan ya, dengan adanya IT yang mudah ditembus oleh hacker dan lain-lain. Bagaimana cara mengamankan terhadap itu? Ya, maka itu kami sekarang ini punya yang namanya Employee Self Service yang akan kita launching nanti di bulan September tanggal 9 tahun ini. Itu namanya Anda Linkage. Itu web base, tapi tetap kami untuk pengelolaan payrollnya masih di desktop. Nah, jadi kalau desktop ini tentunya dari segi kerahasiaan data lebih baik ya. Dari keamanan data maksudnya itu akan lebih baik karena itu dikontrol sendiri dibandingkan dengan yang di web itu tadi. Tapi menurut saya makin lama keamanan data harusnya makin baik ya tentunya. Jadi kalau rumor bahwa PC atau desktop itu akan lenyap itu di korporasi rupanya masih bisa bertahan. Gitu. Saya tidak tahu untuk 5 tahun ke depan karena perkembangan sekarang mobile device itu akan jauh berkembang sekali. Sekarang kami punya yang tadi Anda Linkage pun bisa dijalankan di smartphone Dan tablet. Tablet ya. Jadi kedepannya kemungkinan sih untuk desktop bisa jadi masuk semua ke cloud. Saya nggak tahu kapan, tapi lama-kelamaan mestinya akan lari ke sana. Kalau bicara tentang teknologi software sendiri, dari mulai Bapak masuk sampai sekarang, itu apa yang berubah? Sangat besar sekali kalau saya lihat dulu zamannya pertama kali kita masuk adalah DOS. Terus kemudian itu tampilannya sangat tidak user friendly, membosankan sekali. Nah, terus kemudian berkembang menjadi grafik. Nah, itu mulai tampilannya bagus sehingga kita mulai melihat tidak hanya function, tidak hanya software itu bisa jalan, bisa memproses, tidak hanya itu, tetapi penampilan dari software itu sendiri menjadi penting. Nah, sekarang sudah berubah lagi. Dulu kan kita memproses dengan satu prosesor. Nah, sekarang ini prosesor baru itu sudah banyak sekali core-nya. Jadi kayak misalkan i7 itu ada 4 core dan bisa memproses 8. Jadi kalau software-software yang lama itu memprosesnya jadi lambat, walaupun prosesornya nambah, tapi nggak akan bertambah juga. Nah, ini yang kita lihat bahwa kemajuan software juga sejalan dengan prosesor. Jadi kita akan launching yang tanggal 9 nanti, itu kita bisa memanfaatkan prosesor yang banyak ini, yang kita sebut dengan parallel processing. Dan dengan parallel processing ini, apa yang terjadi, pengalaman kami di klien yang mempunyai employee sebanyak 7.000, itu memprosesnya 10 jam awalnya. Nah, dengan parallel processing ini bisa kurang dari 2 jam. Itu suatu penghematan yang luar biasa, meningkatkan produktivitas.